Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosimak Teknik. Penyebab kebocoran pipa yang terjadi, ya, terutama pipa AC, adalah salah satunya itu dari korosi yang terjadi pada pipa. Nah, makanya dalam pemilihan pipa pada saat proses instalasi itu nggak usah nanggung-nanggung ya. Jadi mending sekalian langsung beli kualitas pipa yang bagus, yang tebal ya. Supaya apa? Supaya kuat, tahan korosi. Karena ini sebenarnya nggak korosi ya, karena tembaga itu kuat ya. Paling bedanya itu tebal dan tipisnya. Jadi korosinya pipa tembaga itu pertama hijau ya, berwarna hijau, hitam ya, lalu lama-lama dia hancur atau bolong kecil-kecil ya. Nah, recommended pipa yang bagus yang menurut saya itu seperti contoh Daikin DSP, terus Saiki, terus Tateyama, Hoda, ya, Panasonic, itu yang standar yang sering biasa teknisi pakai ya untuk instalasi supaya awet. Nah, ini salah satu jenis merek pipa yang tipis ya. Ini Semco. Kemla juga bagus tuh, tebal juga. Paling tebal tapi Daikin DSP kalau saya lihat. Daikin DSP standar Honda lah ya. Jadi ketebalan pipa itu sangat mempengaruhi kualitas kuatnya. Jadi pada saat nanti di flaring ya, pembuatan ring nipple itu tidak mudah pecah ya, atau pada saat dikencangkan kedua sambungan nipple itu tidak pecah gitu. Jadi penyebab kebocoran juga paling sering itu dari pembuatan ring nipple-nya seperti ini ya. Kalau pipanya tipis ya, pada saat di flaringannya terlalu kuat, kita nekannya itu langsung pecah. Biasanya juga dipengaruhi dari hasil potongan ya pada cutter pipa. Jadi cutter pipanya yang udah mulai kurang tajam, yang menghasilkan gerigi pada bagian bibir si pipa ini. Nah, pada saat di flaring dia akan pecah mengikuti bagian gerigi yang hasil pemotongan pada cutter pipa. Tuh. Jadi pertama, titik yang sering terjadi kebocoran ya, penyebab kebocoran tidak bagusnya bibir flaringan, terus kualitas ketebalan pipa, terus yang ketiga akibat binatang biasanya ya, tikus yang paling sering. Itu tikus kuat gigit ini, saya pernah nemuin beberapa kasus di luar sana, ternyata kebocorannya itu bukan dari flaring, bukan dari korosinya pipa, melainkan gigitan tikus yang sampai tembus ke bagian lingkar dalam si pipa. Saya juga nggak tahu itu tikus jenis apa ya, yang kuat gigit pipa tembaga. Terus benturan benda keras juga bisa menyebabkan kebocoran ya. Posisi lekukan. Nah, contoh seperti ini jika menggunakan bending ya. Nah, ada lekukan yang parah, tek, seperti contoh ini. Nah, ya. Nah, lengkungan ini yang dapat menyebabkan kebocoran nantinya. Jika lengkungannya terlalu parah, selain menyebabkan kebocoran, juga menyebabkan penyumbatan pada saluran instalasi pipa ya. Jadi itu faktor-faktor penyebab kebocoran pada pipa AC ya, terutama pada pipa instalasinya. Kalau kebocoran pada U-band pada evaporator atau kondensor itu biasanya disebabkan oleh korosi akibat dari plat lapisan antara U-band dengan pipa lurus pada evaporator atau kondensornya. Biasanya ada plat ya, tengahnya udah mulai karat menyebar ke bagian sambungan las U-nya gitu. Jadi
banyak sebenarnya penyebab kebocoran yang lainnya ya. Mungkin yang sering terjadi di lapangan itu dari mulai ya entah kebentur benda tajam ya, seringnya kecolok obeng pada saat buka baut atau apa, dia meleset nusuk ke bagian pipa. Nah, itu bisa menyebabkan kebocoran. Pecahnya flaringan ya atau ring nipple pada bagian bibirnya, korosi sudah pasti, dan gigitan tikus ya. Itu saja menurut saya penyebab kebocoran, bisa dipahami. Dan yang paling utama tadi adalah tingkat ketebalan pipa. Semakin tebal pipa otomatis semakin kuat ya, mau bikin flaringan ya, mau ditaruh di atap, mau apa, walaupun digigit tikus juga nggak sanggup mungkin tikus ya kalau ketebalan seperti itu ya. Nah, itulah, jadi semoga bermanfaat. Semoga nanti pada saat mau masang AC, mau install AC udah tahu, wah mendingan beli sekalian yang bagus ya, nggak apa-apa budget keluar agak lebih besar, yang penting awet, tidak berangsur terjadinya kerusakan nantinya ya. Oke, terima kasih. Saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.